Maha Ghafur, nikmatnya yang tidak bisa terukur atau yang tidak bisa terukir, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam teriring doa, marilah kita curahkan kepada baginda kita, baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti, yaitu syafaat baginda Rasul. Saya di sini akan menjelaskan tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Abu Lutz berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat di langit ketujuh yang selalu sujud kepadanya sejak mereka diciptakan sampai hari kiamat, dan persediaan mereka gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hari kiamat tiba, maka mereka mengangkat kepalanya sambil mengucapkan, Maha suci Engkau ya Allah, kami belum menyembah kepadamu dengan sungguh-sungguh menyembah. Demikian ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat, artinya mereka para malaikat takut kepada Tuhannya yang menguasai mereka, dan mereka melakukan apapun yang diperintahkannya. Surat An-Nahl ayat 50. Intinya mereka tidak maksiat kepada Allah sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika tubuh seseorang hamba berkerut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya berguguran sebagaimana jatuhnya daunan dari pohonnya. Perumpamaan Alkisah seorang lelaki yang jatuh cinta terhadap wanita. Suatu hari wanita keluar rumah dengan rombongan orang-orang, dan lelaki itu menyertai kepergiannya. Lelaki itu pun mampu berduaan dengan wanita di tengah hutan. Wanita tersebut berkata, apakah semua orang sudah tidur, katanya. Lelaki tersebut sangat gembira mendengar ucapan lapun segera memastikan bahwa rombongan sudah tidur semua. Tiba-tiba wanita itu berkata, bagaimana pendapatmu mengenai Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia tidur, katanya. Tidak, jawab lelaki, bahkan dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Artinya, Tuhan melihat kita sekalipun orang-orang tidak melihat, dia lah yang berhak ditakuti, bukan mereka. Laki tersebut segera meninggalkan sang kekasihnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia bertobat kepadanya. Ketika dia meninggal dunia, maka orang-orang memimpikan dia dan mereka bertanya, bagaimana Allah memperlakukan kamu, katanya. Lagi itu menjawab, dia mengampuni aku karena aku takut kepadanya dan menghapus semua dosa-dosanya. Di tengah kaum Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang memiliki banyak anak. Keadaannya sangat terjepit dan sering dilanda kelaparan. Istrinya lantas diperintahkan keluar rumah mencari sesuatu, dan ia berkunjung ke saudara kaya. Di sana ia meminta sesuatu yang bisa dimakan oleh keluarga, malah saudagar itu berkata, boleh-boleh saja, asal kamu mau menyerahkan tubuhmu kepadaku. Seseorang istri itu hanya bisa diam, ia langsung kembali ke rumah. Namun di rumah itu mendengar teriakan anak-anaknya. Ibu, katanya, kami akan mati karena lapar. Dia lantas pergi lagi ke
saudagar kaya, ia menceritakan tentang anak-anaknya, dan saudagar hanya berkata, penuhilah keinginanku. Terpaksa sang istri mengangguk. Di saat saudagar berdua dengannya, tiba-tiba tubuh sang wanita bergetar hebat. Saudagar heran dan bertanya, ada apa denganmu? Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata wanita itu. Sementara keadaan dirinya yang kaya raya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia segera sadar dan menyingkir dari wanita itu, dan dia membawakan banyak makanan untuk anak-anak wanita tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, berilah kabar kepada si fulan saudagar bahwa aku mengampuni dosa-dosanya. Terus itu Nabi Musa alaihissalam pun mendengar saudagar itu, apakah engkau telah mengerjakan suatu kebajikan antara kamu dengan Tuhannya? Ia pun menceritakan kisahnya dengan seorang wanita. Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak kuberikan kepada hambaku dua perasaan, takut dan rasa aman, kecuali barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka aku beri rasa aman di akhirat, dan barang siapa yang merasa sudah aman dariku, maka kelak kuberi rasa takut di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala tahsauna wahsauni, maka janganlah kamu takut kepada manusia, namun takutlah kepadaku. Surat Al-Maidah ayat 44. Firman-Nya di ayat lain, maka janganlah kamu takut kepadaku mereka, melainkan takutlah kepadaku. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, melainkan takutlah kepadaku, jika kalau kalian benar-benar berfirman. Surat Al-Imran ayat 175. Umar radhiyallahu pernah jatuh pingsan karena takut kepadanya ketika mendengar bagian dari ayat Al-Quran. Suatu hari ia pun pernah mengambil jerami, lantas berkata, alangkah beruntungnya aku jikalau dulu aku dan sang aku diciptakan sebagai jerami, bukan makhluk yang disebut-sebut manusia, dan sangat beruntung bila dulu ibuku tidak melahirkan aku. Ia pun menangis sedih sejadi-jadinya, sampai-sampai kedua mata Umar radhiyallahu anhu membentuk dua garis hitam. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan masuk neraka kalau pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada air susu kembali ke bentuk aslinya. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaklum. Kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah, dan kalau ada kata-kata yang salah itu juga datangnya dari saya. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.